Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kenapa anak-anak selalu sehat? Karena anak-anak adalah anak-anak yang taat. Taat untuk berdoa, taat membaca firman Tuhan, taat untuk mencuci tangan, taat juga untuk minum air putih hangat, taat memakai masker ketika keluar rumah, taat makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Juga anak-anak taat di rumah. Saatnya, sampai saat ini anak-anak tetap harus ada di rumah, stay at home. Oke anak-anak, hari ini kembali anak-anak akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Jangan sedih ya, kalau sampai hari ini anak-anak kegiatan kebaktian masih ada di rumah bersama mama papa, bersama kakak, bersama adik ya. Belum bisa bertemu dengan teman-teman. Sabar ya, anak yang taat pasti sabar. Oke, yuk kita mulai. Kita akan memuji Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia. Sudah tersenyum, sedih hilang, marah hilang. Sekarang menjadi anak-anak yang selalu sukacita. Baiklah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh siapa ya? Ayo tebak. Disampaikan oleh Bapak Pendeta Haniel. Asik ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Haniel. Pesan Ibu Nini, sekarang semua duduk baik, dengar baik-baik ceritanya seperti apa, supaya nanti mengerti isi ceritanya. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baiklah. Anak-anak sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Pagi ini, Bapak akan bercerita tentang sebuah tema, sahabat memberi damai. Didasarkan dari kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Abraham dan Lot berpisah. Karena panjang, adik-adik atau anak-anak bisa membaca sendiri di rumah. Bapak akan membacakan satu ayat saja dari ayat yang ke-8. Demikian bunyinya anak-anak. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau
dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan, Bapak memegang dua barang di kiri dan kanan. Yang kanan masih utuh dan yang kiri sudah patah menjadi dua karena jatuh. Kalau anak-anak ditawarin untuk memilih, kira-kira anak-anak akan memilih yang mana? Betul. Nah, betul. Pasti anak-anak semua akan memilih yang lebih baik, yang lebih utuh. Yang patah ini sudah merusak, mungkin sudah kotor, sudah melempem. Semua orang akan milih yang lebih baik terlebih dahulu. Itu biasa. Nah, kali ini kita akan mendengar juga sebuah kisah tentang Abram dan Lot yang memilih dan berebut akan sebidang tanah untuk hidup mereka. Satu hari, Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, Ur Kasdim. Sebuah negeri yang indah, sebuah tempat yang nyaman, sekaligus tempat dia bersama dengan ternaknya, harta miliknya sudah aman dan nyaman tinggal di Ur Kasdim. Tiba-tiba Tuhan berfirman untuk dia pergi meninggalkan tanah kelahiran sekaligus sanak familinya. Maka dia bersiap memenuhi panggilan Tuhan. Dan dia ajak seorang keponakannya yang bernama Lot. Sama-sama mereka berangkat. Sama-sama mereka tidak tahu kemana Tuhan akan menunjukkan jalan menuju ke tempat yang Tuhan mau. Mereka percaya, khususnya Bapak Abraham percaya, pasti Tuhan akan menuntun ke tempat yang terbaik. Maka pada satu saat ketika mereka sampai di satu tempat, ternyata gembala Lot dan gembala Abraham bertengkar. Kenapa bertengkar? Karena ternyata ternak mereka membutuhkan air, ternak mereka membutuhkan rumput untuk minum dan makan. Tetapi ternyata tidak cukup untuk ternak mereka yang begitu banyak, berpuluh-puluh ribu banyaknya. Mereka adalah orang-orang kaya pada waktu itu dan ditandai dengan memiliki ribuan ternak. Nah, terjadilah perselisihan, pertengkaran antara gembala Abraham dan gembala Lot. Sebagai orang yang lebih tua, Abraham memilih untuk menawarkan terlebih dahulu kepada Lot keponakannya. Lot, kita ini kerabat, nggak baik kalau kita berselisih, bertengkar, berkelahi. Baiklah, aku beri kesempatan engkau untuk memilih. Engkau memilih tanah yang subur, boleh. Engkau memilih tanah yang tandus, boleh. Engkau memilih ke tanah yang di lembah Yordan, atau memilih tanah Negev yang tandus kering. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Supaya terjadi perdamaian, bukan pertengkaran, perkelahian. Harusnya Abraham yang lebih tua berhak memilih duluan. Tetapi Abraham dengan jiwa yang besar, iman yang percaya akan pemeliharaan Tuhan, memberikan kesempatan untuk Lot memilih lokasi, tempat untuk ternaknya boleh hidup, boleh minum, boleh makan rumput yang hijau. Dengan tiba-tiba Lot menjatuhkan pilihannya untuk memilih lembah Yordan yang subur, makmur, hijau dan airnya banyak. Abraham tidak kecewa. Abraham percaya pimpinan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan tetap akan menyertai dia sekalipun dia memilih mendapatkan tempat yang disebut tanah Negev, tanah yang tandus, yang kering. Dalam perjalanan ternyata Abraham tetap diberkati.
Abraham tetap dipelihara dan terjadilah kemudian perdamaian dan tidak ada perselisihan lagi, tidak ada pertengkaran lagi. Nah, anak-anak sekalian, cerita kita sampai di sini dan pelajaran yang kita bisa terima adalah mari kita datang hadir di rumah, di sekolah, di tempat pergaulan dengan menjadi pembawa damai, menciptakan perdamaian, memberikan perdamaian seperti Abraham datang memberi perdamaian dan membuat perdamaian dengan keponakannya Lot. Demikianlah kita semua dipanggil juga untuk memberi damai, membawa damai bagi lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih Engkau hadir ke dalam dunia ini untuk memberi damai kepada kami. Engkau juga memakai Abraham untuk membawa damai, memberi damai kepada saudaranya Lot. Biarlah kami juga boleh hadir di rumah, di sekolah, di tempat pergaulan, di mana-mana, menjadi pembawa damai, memberi sukacita, menjadi berkat bagi sesama. Inilah seru doa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, cerita kita sampai di sini dan pelajaran yang kita bisa terima adalah mari kita datang hadir di rumah, di sekolah, di tempat pergaulan dengan menjadi pembawa damai, menciptakan perdamaian, memberikan perdamaian seperti Abraham datang memberi perdamaian dan membuat perdamaian dengan keponakannya Lot. Demikianlah kita semua dipanggil juga untuk memberi damai, membawa damai bagi lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih Engkau hadir ke dalam dunia ini untuk memberi damai kepada kami. Engkau juga memakai Abraham untuk membawa damai, memberi damai kepada saudaranya Lot. Biarlah kami juga boleh hadir di rumah, di sekolah, di tempat pergaulan, di mana-mana, menjadi pembawa damai, memberi sukacita, menjadi berkat bagi sesama. Inilah seru doa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dari Bapak Pendeta Haniel. Oke nak, firman Tuhan hari ini judulnya apa tadi ya? Abraham dan Lot. Pesannya apa? Jadilah anak-anak membawa damai dimanapun anak-anak berada. Ya, jangan menimbulkan pertengkaran, tapi jadilah damai dimanapun anak-anak berada. Baiklah anak-anak, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dengan memuji Tuhan. Satu pujian lagi, duduk senang, berjalan senang. Tetapi Ibu Nenek mengingatkan kepada anak-anak, jangan lupa anak-anak mengumpulkan persembahan. Ya, walaupun anak-anak ibadah di rumah, anak-anak tetap mengumpulkan persembahannya. Simpan di satu tempat, kumpulkan jadi satu. Ketika nanti anak-anak sudah sekolah minggu di gereja, persembahan yang terkumpul boleh diserahkan di gereja. Ya nak ya. Oke anak-anak, untuk aktivitas kita hari ini, anak-anak nanti bisa melihat di link yang sudah disediakan. Ya sayang ya. Untuk anak-anak balita, mama yang lihat. Kalau anak-anak yang besar, semuanya sudah bisa. Atau anak-anak boleh ambil, disediakan di satpam gereja. Ya, oke? Baiklah, duduk senang,
berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Mari. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Baiklah anak-anak, ibadah kita cukup sampai di sini. Jumpa lagi di minggu depan dengan cerita yang baru, dengan ujian yang baru. Pesan Ibu Nini, jadilah anak-anak pembawa damai, jangan menimbulkan pertengkaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye. Ya, happy, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy, ya, happy.